Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi kita pada ibadah GBI Provision di tanggal 18 Juli 2021. Mudah-mudahan saudara gak bosan ngelihat saya terus ya, udah 3 minggu berturut-turut. Amin. Karena kita sedang meminimalisir pertemuan dengan orang banyak, jadi kita mengikuti peraturan pemerintah. Baik saudara, saya percaya saudara dalam keadaan baik, bahkan luar biasa baik, karena anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya undang saudara untuk bersaat teduh sejenak. Ambil waktu dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali pun. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh mengikuti ibadah ini. Bukan karena setiap minggu kami lakukan beribadah kepada Tuhan, tapi kami punya kerinduan yang luar biasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Kau layak untuk terima segala pujian Tuhan. Kami memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar hanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberkati para jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan segala beban mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau Raja segala Raja, Engkau layak ditinggikan, Engkau yang layak terima pujian. Oh terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah, katakan amin. Amin. Hanya Engkau yang mengerti kami Tuhan, pribadi setiap kami Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan saat ini. Kami rindu Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Kau lihat hati kami Tuhan. Kami katakan kami mengasihi-Mu Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
Jemaat yang di rumah, angkat pujian ini. Sayang, hatiku tak tahan. Bagai tanah gersang,
hanya padamu Tuhan Yesus. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-muji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak untuk terima pujian. Yang mau terus memuji Tuhan, katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri walaupun di rumah. Saya bisa lihat loh, enggak ya? Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji-muji Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar dan layak dipuji. Dialah Tuhan yang benar. Gunung batuku, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, kau yang membelaku, yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, badai menerpa.
Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, yang kuat dan penuh kemuliaan. Kami satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Kami satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kuku dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kuku dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Mari tepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Atas nama yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara panas, bersukacita. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Boleh saudara duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita. Kami mau menerima firman Tuhan.
ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Katakan ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes Lord, oh Tuhan. Mari angkat pujian ini. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus, oh Yesus, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus, oh Kau ku
kasih Tuhan, namamu ditinggikan, hanyalah namamu Tuhan. Kami tinggikan, tiada nama yang lain Tuhan, hanya Engkau. Yesus Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan di saat-saat ini. Oh, kami tinggikan Yesus. Oh Yesus, dimuliakan Tuhan, Kau ku sembah. I'll sing praises to your name.
For your name, Lord. For your name is great and worthy to be Haleluya, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya, Pendeta Kiki Cahyani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kembali di hadapan-Mu, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Untuk itu kami sekarang siap diberkati dengan firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Tuhan, tema firman Tuhan kita saat ini yaitu kegoncangan. Kegoncangan. Mari kita baca dulu ayatnya dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu Tuhan, maka kita diperhadapkan dengan situasi kondisi di mana bumi akan mengalami kegoncangan. Dikatakan bukan hanya bumi, tapi langit pun akan mengalami yang namanya kegoncangan. Ada kegoncangan di langit. Nah, berbicara tentang kegoncangan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita diajar untuk siap menghadapi yang namanya kegoncangan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, yang pertama, mau tidak mau kita diajar untuk siap menghadapi yang namanya kegoncangan. Mengapa Bapak Ibu? Karena Alkitab berkata bahwa waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi kalau kita baca ayat ini, kita melihat bahwa kegoncangan di bumi ini adalah bagian dari pengenapan firman Allah. Saya ulangi Bapak Ibu. Kegoncangan yang kita sedang alami di bumi ini, kegoncangan melalui COVID-19 ini adalah merupakan bagian dari pengenapan firman Allah. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mau tidak mau sekali lagi kita harus siap menghadapi kegoncangan. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi kegoncangan di tengah-tengah keluarga kita, karena ada keluarga kita yang meninggal karena COVID-19. Dan akhirnya banyak keluarga-keluarga yang mungkin hari-hari ini mengalami kegoncangan iman. Untuk itu hari ini Bapak Tuhan, biarlah kita mau menyadari bahwa kegoncangan ini sedang terus kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak hanya mungkin kita kehilangan orang kita kasih, kita cintai, tetapi juga ada keluarga-keluarga yang kehilangan usahanya, kehilangan pekerjaannya, sehingga karena ekonomi mereka mengalami kegoncangan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biar hal ini boleh mengingatkan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita siap menerima atau menghadapi kegoncangan ini. Karena kalau tidak, saya khawatir kita bisa kecewa sama Tuhan.
iman kita undur dari Tuhan. Dan jangan sampai kita karena kegoncangan ini kita meninggalkan Tuhan. Biar kita mau tetap siap Bapak Ibu. Ya, meskipun situasinya sulit, meskipun kondisi saat ini kita sulit karena COVID-19 ini, biarlah hal ini mengingatkan kepada kita untuk kita mau siap menghadapi kegoncangan yang sedang terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kegoncangan di bumi ini adalah bagian dari pengenapan firman Allah. Yang kedua, siap menghadapi perubahan. Jadi yang pertama, siap menghadapi kegoncangan. Yang kedua, siap menghadapi perubahan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ada perkataan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Berarti Bapak Tuhan, mau tidak mau melalui kegoncangan ini kita diajak untuk siap menghadapi yang namanya perubahan-perubahan. Kita lihat sekarang ini dunia sedang terus mengalami perubahan-perubahan. Ibadah kita pun mengalami perubahan-perubahan. Dulu Bapak Ibu, kita mungkin tidak begitu suka dengan yang namanya ibadah melalui online. Kita lebih senang ibadah secara onsite. Kita bisa kumpul, kita bisa tatap muka. Tapi sekarang situasi kondisi seperti saat ini, mau tidak mau kita harus siap menghadapi yang namanya perubahan. Dengan cara apa? Kita ibadah secara online, melalui live streaming, rekaman dan sebagainya. Mau tidak mau. Jadi hari-hari kita diajak untuk siap menghadapi perubahan. Tidak hanya perubahan seperti ini, tapi juga kita lihat dunia sedang mengalami perubahan dalam hal teknologi. Sekarang teknologi begitu maju dan berkembang. Bapak Ibu, sekarang apa yang terjadi di dunia dalam waktu hitungan detik dan menit sudah bisa diketahui oleh semua orang di dunia ini. Dengan WA, dengan Facebook, dengan media sosial, orang begitu cepat, mudah. Ini tandanya apa? Kita sedang mengalami perubahan. Jadi mau tidak mau, kita harus siap menghadapi perubahan. Termasuk apa? Termasuk gereja pun harus siap menghadapi perubahan. Tidak hanya gereja yang siap menghadapi perubahan dengan cara ibadah melalui online dan sebagainya. Dan terlebih kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, harus siap menghadapi perubahan apa? Perubahan secara kerohanian kita. Jangan dengan keadaan seperti ini malah kita jadi malas untuk beribadah, malas untuk melakukan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi biar kita dengan keadaan seperti ini kita harus siap menghadapi perubahan, di mana iman percaya kita, di mana kerohanian kita boleh terus mengalami perubahan dari hari ke hari. Menuju apa? Menuju kedewasaan yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, dunia sedang terus mengalami perubahan. Kita harus siap menghadapi hal demikian. Dan terlebih kita pun harus siap menghadapi perubahan-perubahan secara rohani. Sekali saya katakan, secara rohani kita harus siap menghadapi perubahan. Kalau tidak Bapak Ibu, kita akan tertinggal dengan keadaan zaman sekarang ini. Apalagi kalau kita tertinggal secara keadaan rohani kita. Rohani kita bukan semakin bertumbuh, tetapi semakin reda di hadapan Tuhan. Dan saya khawatir Bapak Ibu, kalau keadaan rohani kita seperti ini, nanti pada waktu Yesus yang kedua kali, saya khawatir kita tidak akan diangkat oleh Tuhan. Kita tidak mengalami rapture, yaitu pengangkatan gereja Tuhan, pengangkatan orang-orang kudusnya. Nah untuk itu mari
kita siap menghadapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Secara khusus perubahan rohani kita. Dunia akan terus berubah, tapi rohani kita pun terus mengalami perubahan. Diperbaharui dari hari ke hari menuju kepada apa? Kedewasaan yang Tuhan Yesus mau atas hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mari kita siap menghadapi perubahan yang kita alami saat sekarang ini. Kita harus siap terus menyongsongnya. Secara khusus, sekali lagi, kita siap menghadapi perubahan secara rohani kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, berbicara tentang kegoncangan. Yang ketiga, kita diajar untuk tetap mengucap syukur dan beribadah menurut cara yang berkenan. Tetap mengucap syukur dan beribadah menurut cara yang berkenan. Ayat 28 dari Ibrani 12 tadi katakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Bapak Tuhan, di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi, tadi kita diingatkan yang pertama kita harus siap menghadapi kegoncangan. Yang kedua, siap menghadapi perubahan. Yang ketiga, kita harus tetap mengucap syukur dan beribadah menurut cara yang berkenan. Ada kata mengucap syukur. Bapak Ibu saja Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sedang digoncang saat ini, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita tetap mengucap syukur. Ingat, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk di tengah-tengah kegoncangan yang kita alami. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Keadaan kegoncangan sudah kita alami, kita tetap diajar untuk bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu salah satu cara kita mengetahui kehendak Tuhan, yaitu dengan cara apa? Belajar selalu tetap mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian. Mengucap syukur. Orang berkata, bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam keadaan yang sulit seperti ini? Di tengah-tengah kegoncangan yang sedang terjadi, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Bapak yang Tuhan, belajarlah. Belajar kita untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan, kata kita. Dengan cara apa? Mengucap syukur di tengah-tengah situasi seperti ini. Meskipun sulit kita lakukan, tapi kita mau belajar mematuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, ada satu ungkapan mengatakan demikian. Orang yang susah hidupnya menderita. Orang yang kaya ternyata juga hidupnya menderita. Orang yang sibuk hidupnya menderita. Lalu dikatakan orang yang nganggur pun hidupnya menderita. Tetapi orang yang berbahagia ialah orang yang dapat mengucap syukur. Jadi orang yang berbahagia adalah Bapak Ibu, adalah orang yang bisa mengucap syukur. Jadi benarlah apa yang Alkitab katakan. Ketika kita belajar mengucap syukur, kita sedang belajar menaati apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup ini. Meskipun dalam keadaan yang sulit, meskipun dalam keadaan kita sedang mengalami kegoncangan saat ini. Kemudian, tidak hanya mengucap syukur, tapi ayat itu berkata, beribadah menurut cara yang berkenan. Bapak Ibu, beribadah menurut cara yang berkenan. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ibadah yang kita lakukan sudah berkenan di hadapan Allah?
Bapak Ibu kasih Tuhan, hari kita diingatkan kembali. Biar kita mau beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan Allah. Makanya Bapak Tuhan, meskipun kita ibadah secara online, kita nggak bisa ketemu, kita ibadahnya dengan keluarga kita di rumah, tapi kita bisa mempersiapkan keluarga kita sebaik mungkin. Untuk apa? Kita bisa beribadah, supaya ibadah kita ini beribadah yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Tuhan, mari kita terus mau belajar. Kita mau merubah perilaku ibadah kita. Supaya apa? Ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Tuhan, ingat loh, Tuhan tuh lihat hati kita. Dia tahu hati kita masing-masing. Kita beribadah dengan berkenan atau tidak berkenan, Dia tahu. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya mari kita mau terus meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Kita tingkatkan keseriusan kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah. Kita tingkatkan keseriusan kita dengan Tuhan. Kita benar-benar mau serius kepada Tuhan. Kita ibadah, datang kepada Dia. Meskipun dalam kelompok kecil dan sebagainya. Bapak ya Tuhan, saya suka berkata begini, termasuk sama jemaat. Buat orang yang malas beribadah, ibadah online itu jadi ibadah yang disenangi, Bapak Ibu. Ya, kita nggak perlu datang ke gereja. Maaf kata Bapak Ibu, kita nggak perlu ngasih kolekte, ya, kita nggak perlu bayar parkir dan sebagainya. Di rumah enak. Tetapi Bapak Tuhan, hari ini kita diingatkan, meskipun kita ada di rumah, kita harus tetap mempersiapkan ibadah kita. Supaya apa? Ibadah kita itu menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Makanya mari kita tingkatkan keseriusan kita dalam hal kita beribadah kepada Tuhan. Jadi meskipun kita ibadah online, Bapak Ibu, itu tidak menjadi halangan untuk kita bisa mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia hadir. Dia ada bersama kita. Untuk itu, Bapak Tuhan, mari berbicara tentang kegoncangan ini. Yang ketiga, mengajarkan kepada kita untuk tetap mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan Allah. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, berbicara tentang kegoncangan. Yang keempat, kita diajar untuk apa? Tetap percaya. Saya ulangi sekali lagi, tetap percaya. Di tengah goncangan kita diajar untuk tetap percaya. Akan apa Bapak Ibu? Akan janji-janji firman-Nya. Diajar untuk tetap percaya akan setiap janji firman Tuhan buat hidup kita. Dia berjanji Bapak Ibu. Kalau kita bisa baca dalam kitab Yoel pasal 3:16, dikatakan Tuhan mengaum dari Sion. Dari Sion Ia memperdengarkan suaranya. Langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan jadi tempat perlindungan bagi umat-Nya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan jadi tempat perlindungan bagi umat-Nya. Tidak hanya buat orang Israel Bapak Ibu pada saat itu, tapi ayat ini pun masih berlaku buat hidup kita yang hidup di zaman sekarang ini. Di tengah kegoncangan yang kita alami melalui COVID-19 ini, kita percaya kita masih punya Tuhan di tempat perlindungan hidup kita. Itu janjinya Bapak Ibu. Tuhanlah tempat perlindungan bagi umat-Nya, kata Yoel 3:16. Bapak ya Tuhan, kalau kita teliti Bapak Ibu, Yoel 3:16, kata Tuhan mengaum dari Sion, itu dapat diartikan Bapak Ibu, Tuhan itu sedang murka. Tapi di tengah-tengah kemurkaannya itu, Dia tetap Allah yang tetap menjadi perlindungan bagi umat-Nya. Jadi Bapak Tuhan, ini adalah satu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ada perlindungan Tuhan di tengah-tengah kegoncangan. Dan kalau Bapak Ibu pun mengalami hal-hal yang sulit hari-hari ini,
Mungkin ada keluarga kita yang terkena COVID-19, terpapar COVID-19. Bapak Ibu, tetap janji ini berlaku. Dia tetap ada perlindungannya bagi hidup kita. Dan arti kata lain, kalau Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam hidup kita, perlindungannya tetap ada dalam hidup kita. Jadi bagi Tuhan, ini harus kita percayai. Bapak Ibu, kalaupun ada di antara hamba Tuhan atau jemaat yang terkena COVID-19, kita percaya Bapak Ibu, janji Tuhan ini tidak pernah berubah. Dia tetap jadi perlindungan umatnya, perlindungan bagi kita semua. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ingat Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, kalau Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam hidup kita, Roma 8:28 berlaku. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihnya, itu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini kita pegang Bapak Ibu. Kemudian di tengah-tengah kegoncangan ada janji yang mengatakan bahwa Tuhan ini sumber berkat. Bapak Ibu percaya Tuhan tetap jadi sumber berkat hidup kita di tengah-tengah kegoncangan. Kalau kita baca dalam Hagai pasal 2 7-9 Bapak Ibu, itu dikisahkan bagaimana satu bangsa Israel baru pulang dari pembuangan dari Babel. Mereka gak punya uang untuk membangun bait Allah, tapi Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga segala kepunyaan mereka, bangsa-bangsa datang mengalir untuk apa? Menopang pembangunan bait Allah. Kenapa? Ayat 9 berkata, Hagai 2 ayat 9 berkata, kepunyaan pula emas, kepunyaan pula perak. Berarti apa? Dia yang empunya berkat. Dia yang empunya berkat. Kenapa? Karena dia sumber berkat buat hidup kita. Jadi Bapak Tuhan, di tengah kegoncangan yang kita alami, kita percaya kita punya Tuhan yang tetap menjadi sumber berkat buat hidup kita. Hari-hari ini Bapak Tuhan, mungkin kelihatannya banyak pintu yang tertutup, berkat yang tertutup, tapi kita percaya Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Kita lihat hari-hari ini begitu banyak orang membuat terobosan-terobosan baru di tengah-tengah kegoncangan COVID-19 ini. Dan kita lihat bagaimana banyak orang yang juga diberkati Bapak Ibu melalui peristiwa COVID-19 ini. Kenapa? Karena Tuhan itulah sumber berkat dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Tuhan, mari kita terus tingkatkan hidup kita. Yang pertama, kita siap menghadapi kegoncangan. Yang kedua, kita siap menghadapi perubahan. Yang ketiga, kita tetap mengucap syukur dan beribadah dengan cara berkenan. Yang keempat, tetap percaya ada janji perlindungan dan janji Tuhan sebagai sumber berkat di tengah-tengah kegoncangan. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu, dan biar firman-Mu, Roh Kudus, metrekan dalam setiap loh hati kami yang mendengarnya. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba berdoa berkati seluruh jemaat yang mendengar firman ini. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi anak-anak mereka. Lindungi mereka semua dari virus corona, virus apapun, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan, Kau berkati terus pelayanan mereka. Tuhan urapi bersama dengan seluruh tim pelayanan yang ada. Biar melalui pelayanan di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Yang diberkati boleh kasih jempol, boleh komen, dan jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe juga. Tuhan memberkati. Ibrani 12 ayat yang ke-28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya, haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan doa syafaat dan menerima berkat Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Kami bersyukur Tuhan bahwa apapun yang sedang terjadi, goncangan apapun yang sedang terjadi saat ini, kami mau tetap bersyukur dan kami berkata bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak yang tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami anak-anak yang tetap di dalam penjagaan yang Tuhan berikan. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati akan setiap jemaat Tuhan yang sudah menerima kebenaran firman ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk siang hari ini, untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari Tuhan Yesus, apabila ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Apabila ada yang susah hati, hiburkan ya di dalam nama Yesus. Ketika kami mendengar firman, firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Bapa bahwa firman itu adalah benih yang terus akan tertanam dan berakar serta berbuah dengan baik adanya. Oleh karena itu Bapa, hari ini kami mau katakan, kami semua jemaat Tuhan dimanapun kami berada, kami katakan kami adalah orang-orang yang Engkau pilih, kami adalah orang-orang yang Engkau terus memperhatikannya. Terima kasih atas kasih setia Tuhan, kami terus bersyukur, kami terus bersyukur. Kami bawa juga Tuhan akan pemerintahan bangsa daripada Republik Indonesia. Kami serahkan akan Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati, dan apapun kebijakan yang mereka ambil, biarlah itu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati keuangan negara kami. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang terdampak COVID-19. Bapa, Engkau Allah dan Tuhan kami yang hidup. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang menciptakan kami. Biarlah Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan Bapa. Dan supaya Tuhan pandemi ini segera berlalu. Biarlah kami tetap kuat di dalam keadaan apapun. Biarlah kami tetap kuat sekalipun goncangan banyak terjadi. Sekalipun badai itu datang, kami mau katakan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Engkau Allah penyelamat kami. Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Engkau yang melindungi setiap kami. Berkati bangsa ini, berkati akan sawah, ladang, tanahnya, airnya, bahkan kekayaan alam Indonesia. Berkati ya Bapa, supaya seluruh sandang pangan dan papan daripada masyarakat Indonesia tercukupi adanya. Berkati nilai tukar rupiah ya Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Biar rupiah terus menguat adanya dalam situasi seperti ini. Kami tetap berkata bahwa Tuhanlah yang memberkati bangsa ini. Tuhanlah yang memberkati keuangan negara ini. Tuhanlah yang ada di atas segala ini. Bahkan kaki Dian itu Tuhan jangan lalukan dari bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk jemaat GB Provision dimanapun berada. Tuhanlah yang menjunjung dan Tuhanlah yang mengangkat kami. Tuhan yang memeluk kami. Tuhan yang menuntun kami. Ama berdoa Tuhan Yesus untuk cabang-cabang yang ada di Solo juga. Biarlah Tuhan sebagaimana Engkau peliharakan kami, Engkau peliharakan juga ya Bapa. Akan Bapak Gembala Oba Jaheri yang di Solo beserta jemaat yang Kau percayakan. Tetap dalam perlindungan Tuhan, aman senantiasa bersamamu. Allah Immanuel menyertainya. Demikian juga Tuhan untuk Bapak James Syukur maupun Bapak Supardi Tuhan yang di Batam. Biarlah juga Tuhan Kau campur tangan bahwa semuanya akan menjadi baik adanya. Apabila nanti tanggal 20 akan diadakan pentabisan atas gereja yang di Batam. Bapak kirimkanlah jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Lebih banyak lagi ya Bapa untuk
untuk mereka datang beribadah, untuk mereka dibina bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan cukupkan setiap dana yang dibutuhkan di dalam renovasi di kota Batam. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seluruh keluarga besar kami yang bertalian darah dengan kami, Engkau yang memberkati. Berkati Bapak Gembala dan seluruh jajaran pengerja yang ada, Tuhan berkati. Dan berikan kesehatan, kesembuhan kepada semua kami, jemaat Tuhan yang ada. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami tidak tergoncangkan sekalipun bumi digoncangkan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar juga Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang akan menaburkan akan persembahan mereka, biar mereka bukan membawa dengan tangan yang hampa yang kosong, tapi biar mereka menabur dengan sukacita. Ketika taburan itu diberikan dengan sukacita dan sukarela, maka Tuhan akan mengembalikan 10, 20 bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apa yang kami berikan, biarlah Tuhan Engkau menerimanya dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati anak-anakmu yang telah ambil bagian dalam pelayanan siang hari ini di gerejamu. Berkati ya Bapa, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka berikan juga Tuhan, talenta yang Tuhan sudah berikan, biarlah semuanya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Dan kami kembalikan semuanya untuk hormat puji hanya bagi nama Yesus. Terimalah pujian penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Terimalah Tuhan kehidupan kami, supaya kami tetap melekat dengan Tuhan, supaya kami tetap berjalan di dalam rel daripada firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, supaya kami tetap berhasil dan beruntung dalam segala usaha pekerjaan kami. Kami memuji kebesaran-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami yang kurang daripada sempurna, tapi kami percaya bahwa Engkau yang menyempurnakannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami senantiasa setiap hari Tuhan, supaya kami tetap berada bersama dengan Tuhan, mengerti dan mengingat akan Engkau, tetap terpaut dengan hati-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat mendengar akan detak jantung-Mu Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Terpujilah Yesus Tuhanku dari kekal hingga kekal. Doa syafaat ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangkitlah berdiri sekalipun kau ada di rumah. Mari kita hormati akan Tuhan. Bangkit berdiri dan bukalah tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, ini tangan kami yang terbuka di hadapan-Mu. Tumpangkanlah tangan-Mu atas tangan kami, tumpangkanlah tangan-Mu atas kepala kami, sehingga kami memperoleh hikmat marifat daripada-Mu untuk kami menjalankan setiap usaha pekerjaan ataupun aktivitas kami bersama dengan Engkau. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, biarlah Tuhan memberkati, membuat kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya ya Bapa, sebelum kami tinggalkan tempat ini, sebelum kami selesaikan akan ibadah ini, biarlah Engkau turunkan akan berkat damai sejahtera dari tahta Maha Tinggi, mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Masuklah dalam hati dan pikiran kami, memerintah seutuhnya, sehingga kami boleh tetap memiliki damai dari Allah dan kasih sayang daripada Yesus yang terus memeluk kami dengan kasih yang hangat, kasih yang senantiasa memeluk kami dengan begitu eratnya, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Roh Kudus senantiasa menyertai kami, bahkan menuntun kami kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang tergoncang, kami katakan kami tetap kuat karena ada damai sejahtera Allah Bapa mengalir terus atas kehidupan kami. Kami terima damai sejahtera ini. Kami taruh dalam hati dan kehidupan kami. Kami peliharakan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ketika Engkau datang, Engkau akan berjumpa dengan kami di awan-awan, dan Engkau akan berkata, sabaslah hai hambaku yang taat dan setia, yang tetap kuat di dalam Tuhan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah segala kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Yesus kan